Warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Liga 1 2021 semakin panas. Berbagai macam konflik dan kejadian-kejadian unik terjadi di Liga 1. Ada yang sukses, ada juga yang justru terpuruk. Nah, kita akan bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua fakta dan videonya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, inilah Rio Sport selengkapnya. Usai menyaksikan laga antara Persib Bandung kontra Bali United pada Kamis lalu, pelatih timnas Indonesia Sintayong dipastikan memanggil 3 pemain Persib, yakni Beckham Putra, Maklok, dan Bayu Fikri. Sintayong yang tampak hadir di tribun memanggil Bayu Fikri untuk menghampirinya. Selain Bayu Fikri, Maklok pun tampak dipanggil dan berbincang dengan Sintayong. Namun video ini justru membuat bobotoh ngebet untuk mendatangkan STY ke Persib. Akrabnya STY dengan Klok dan Fikri membuat bobotoh yakin jika STY pun bisa cocok dengan para pemain Persib lain. Apakah mungkin STY akan ke Persib? Menurut Maklok, STY menanyakan bagaimana kondisi Persib dan suasana latihan Persib. STY pun memberikan saran pada Klok dan juga Persib agar ada yang dirubah dalam permainan Persib, terutama determinasi dan stamina. Wah, mulai perhatian nih. Selain menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung kontra Bali United, Sintayong pun menyaksikan pertandingan antara Persebaya kontra PSM Makassar. Satu pemain dipanggil oleh Sintayong, ia adalah Marcelino Ferdinand yang memang tampil sangat apik di laga ini. Tim promosi Liga 1 yang sekaligus juara Liga 2 2021 Persis Solo secara terang-terangan mengincar 3 punggawa Persebaya Surabaya, yakni Taisei Marukawa, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Keinginan Persis ini dinyatakan langsung oleh Kaisang Pangarep. Menurut Kaisang, musim depan Taisei, Ricky, dan Marcelino akan berseragam Persis Solo karena 3 pemain ini sangat disukai Kaisang. Menanggapi hal ini, pelatih Persebaya Aji Santoso hanya tertawa dan berkata, "Berarti saya sukses dong." Ya, Aji Santoso sukses membuat pemain-pemain menjadi buruan klub-klub lain. Dari Madura United, 2 kekalahan beruntun yang dialami Madura di seri 4 ini membuat capability Fabio Luvendes dipertanyakan para supporter Madura Kacong Mania. Menurut Kacong Mania, untuk apa beli dan lepas pemain kalau permainan masih buruk? Apalagi di 2 laga ini Fabio Luvendes masih belum memakai seluruh pemain barunya, termasuk kiper asal Korea Hong Jun-nam dan juga striker naturalisasi Greg Nwokolo. Para Kacong Mania menyatakan buat apa beli pemain tapi cuma makan gaji buta saja. Pelatih Luvendes mengatakan kiper asal Korea masih dalam masa karantina, sementara Greg Nwokolo masih ada masalah kebugaran. Maka dari itu 2 pemain ini belum bisa ditampilkan. Dari Persik Kediri, 2 hasil kurang memuaskan di seri 4 ini membuat Persik Kediri masih berkutat di zona degradasi. Para Persikmania mempertanyakan pada manajemen mana kehebatan pelatih baru, yakni Javier Roca, dan kenapa hadirnya Gading Martin tak membawa perubahan berarti bagi Persik. Di bursa transfer ini, Persik tak terlalu banyak melakukan pergerakan pembelian atau pelepasan pemain. Tercatat hanya beberapa pemain yang dipinjam dan didatangkan, serta 1 pemain asing asal Filipina, Marwin Angeles. Namun Marwin masih belum bisa ditampilkan karena masih menjalani karantina.
Ada dua pelatih yang nasibnya di ujung tanduk di seri 4 ini, yakni Angelo Alessio dari Persija Jakarta dan Robert Rene Albert dari Persib Bandung, usai menuai hasil kurang memuaskan di seri 4 ini. Sebenarnya ada beberapa tim yang juga menuai hasil kurang memuaskan di awal seri 4, namun untuk tim sekelas Persib dan Persija tentu ini memalukan. Maka dari itu dua sosok pelatih ini jadi sorotan. Uniknya dua pelatih ini mengungkapkan hal yang sama usai raih hasil minor, yakni menyalahkan pemain. Jika Rene Albert menyalahkan Beckham Putra dan para pemain lain yang loyo, maka Angelo Alessio menyalahkan Marco Simic yang dianggap loyo dan para pemain yang dianggap inkonsistensi. Dua pelatih ini kabarnya nasibnya akan ditentukan di laga selanjutnya, di mana Persib akan bertemu Borneo FC, sementara Persija akan jumpa Persita Tangerang. Satu nama pelatih mencuat untuk diperebutkan dua tim rival ini. Ia adalah mantan pelatih timnas Indonesia Luis Mia. Para bobotoh memaksa pada manajemen Persib untuk mendepak Rene Albert dan menggantinya dengan Luis Mia. Sementara Jackmania pun latah ingin juga mengganti Angelo Alessio dengan Luis Mia. Luis Mia sendiri santer dikabarkan akan direkrut tim Rans Cilegon FC. Lalu, siapakah yang akan mendapatkan Luis Mia? Dari Persita Tangerang. Persita Tangerang mengumumkan rekrutan terakhirnya di jendela transfer ini. Ia adalah mantan penyerangnya pada musim 2006 lalu, yang musim ini bermain di Dewa United di Liga 2, yakni Rizhadi Fauzi. Rizhadi sendiri bukan sosok baru di Liga Indonesia. Ia telah melanglang buana ke sejumlah klub seperti Sriwijaya, Persebaya, Mitra Kukar, Persija Jakarta, Persis Solo, hingga Dewa United. Dengan datangnya Fauzi, Persita berharap bisa tambah tajam di sisa putaran kedua ini. Aleksandar Rakic benar-benar membuktikan jika kecocokan pelatih dan pemain itu sangat berpengaruh. Seorang pemain akan bisa tampil superior jika hatinya senang dan cocok dengan gaya melatih sang juru taktik. Di Barito sepanjang 3 seri, Rakic hanya mampu cetak 2 gol saat dilatih Jajang Nurjaman. Namun di Persikabo 2 laga 2 gol saat dilatih Listiadi. Ini juga contoh bagi klub-klub lain. Seberapa hebat pun pemain ini, jika gaya melatih sang pelatih tak cocok dengan pemain, maka akan melempem. Seperti contoh David Da Silva di Persib yang baru direkrut, gacor di Persebaya namun melempem di Persib. Atau Yeven Bokashvili di Persipura, melempem di tangan Jackson F. Tiago tapi gacor di tangan Alfredo Vera. Dan sejumlah pemain bintang lain yang juga gacor atau melempem setelah berganti kostum atau berganti klub dengan pelatih yang baru. Ini artinya manajemen harus jeli apakah para pemain nyaman dengan sang pelatih atau tidak. Karena jika tidak, jangan harap bisa jadi juara tim ini. Banyak pengamat sepak bola membandingkan Persib Bandung saat ini dengan tim Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer yang didapuk sebagai caretaker menggantikan Jose Mourinho yang didepak pada 2018 silam cukup sukses membasut MU hingga bisa lolos dari papan bawah. Namun seiring perjalanannya, Ole tak mampu berikan prestasi lebih pada tim Setan Merah. Bahkan di musim ini performa MU sempat anjlok. Para pemain MU tampaknya sudah muak dengan Ole Gunnar Solskjaer. Untungnya MU mendatangkan mega bintang Cristiano Ronaldo di jendela transfer. Pengaruh CR7 benar-benar terasa. Ia yang mengomandoi pemain-pemain lain untuk bersama-sama mendepak Ole Gunnar Solskjaer. MU pun tak punya pilihan daripada kehilangan sang mega bintang. MU mau tak mau akhirnya melepas Ole Gunnar Solskjaer dan menggantinya dengan Ralf Rangnick. Begitupun di Persib Bandung, kedatangan Rene Albert di musim 2019 lalu membawa angin segar pada Persib. Nama besar Rene Albert diharapkan mampu membawa prestasi pada Persib Bandung.
Namun seiring perjalanannya, Persib di tangan Rene Albert justru tak juga berprestasi. Berbagai permasalahan pun muncul. Bahkan baru-baru ini terungkap jika para pemain Persib sebenarnya ogah dilatih oleh Rene Albert. Ini terbukti para pemain Persib seolah bermain setengah hati. Namun sialnya Persib tak memiliki sosok kuat atau mega bintang sekelas CR7 di MU yang mampu menggerakkan pemain dan memaksa manajemen untuk mencoret Rene Albert. Para pemain Persib terpaksa harus mengikuti gaya latihan Rene Albert yang dianggap terlalu mengekang kebebasan kreativitas pemain. Kita akan tunggu apakah nasib Robert Rene Albert akan sama dengan Ole Gunnar Solskjaer di MU, atau justru manajemen Persib masih kekeh mempertahankan Rene Albert. Jika manajemen masih kekeh mempertahankan Rene Albert, maka siap-siaplah di demo besar-besaran oleh Bobotoh. Persis Solo sebagai kampiun Liga 2 2021 dan promosi ke Liga 1 musim depan, tim asal Solo ini telah dan terus berbenah. Cuci gudang pun dilakukan dengan melepas 60% pemainnya. Pemilik Persis Solo Kaisang Pangarep mengatakan ini sengaja dilakukan karena dirinya ingin membentuk kerangka tim baru di liga yang baru. Menurut Kaisang, Liga 1 dan Liga 2 itu berbeda dan para pemain pun harus berbeda. Ya nggak apa-apa toh, ini kan bagus. Jadi kita bisa tahu siapa yang pantas untuk kita pakai di Liga 1 nanti. Liga 1 sama Liga 2 itu beda, tim juga harus beda. Kita lagi siapkan kerangka tim untuk Liga 1. Liga 1 juara 1 harga mati, ujar Kaisang Pangarep. Selain mengincar 3 punggawa Persebaya yaitu Taisei Marukawa, Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand, Persis Solo pun dikabarkan tengah mengincar sejumlah pemain baru. Menurut sumber dari Persis Solo tengah merancang kerangka baru tim untuk musim depan, dan berikut gambaran kerangka tim Persis Solo musim depan. Kiper Nadio Argawinata dari Bali United. Back ada Fahrudin Arianto dari Madura United dan satu pemain asing yang belum diketahui. Dan untuk back lokalnya adalah Wahyu Prastio dari PSIS Semarang. Back kiri ada Pratama Arhan dari PSIS Semarang, sementara back kanan ada Ricky Fajrin dari Bali United. Lini tengah diisi oleh Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand dari Persebaya. Sementara sayap kiri akan ditempati oleh Taisei Marukawa dari Persebaya dan sayap kanan kabarnya Febri Haryadi dari Persib Bandung. Lini depan, jika Zlatan Ibrahimovic jadi direkrut, maka Zlatan akan diplot sebagai penyerang di depan. Dan tentu saja pendampingnya adalah Harry Kane dari Tottenham Hotspur yang memang sudah lama diincar oleh Kaisang Pangarep. Sebagai catatan, kami mendapatkan berita ini bersumber dari orang dalam Persis Solo sendiri yang tak bisa kami sebutkan namanya. Jadi silahkan saja kalian berpikir atau mengatakan berita ini hoax atau tidak. Namanya rumor di mana-mana ya seperti ini. Jadi bijak-bijaklah membaca atau menerima berita. Oke, itulah tadi Rio Sport untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Dukung terus sepak bola Indonesia, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rio Sport.